Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya mau mempresentasikan tugas besar 1 dari mata kuliah metode elemen hingga, yang dimana pengerjaannya sendiri dibantu dengan software Salome, Calculix, dan ParaView. Untuk judulnya yaitu mengenai finite element method dengan analisa permasalahan truss 3D. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Prayoga Prasetyo dengan NRP 0821 040043 dari kelas DP5B. Yang pertama ada deskripsi mengenai permasalahan. Untuk soalnya yaitu sebuah tangki oli darurat atau emergency loop oil tank yang digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap, diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur truss seperti pada gambar di bawah. Tangki memiliki volume 50 liter dan oli memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik, sedangkan berat tangki kosong adalah 500 kg. Truss terbuat dari baja profil dengan modulus elastisitas sebesar 210 GPa, yield stress sebesar 420 MPa. Untuk luas penampang atau A sama dengan PP meter persegi, untuk panjang LL meter, dan gravitasi sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Jika diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak truss menerima beban yang sama dari tangki. Untuk penjabaran soal bisa dilihat pada slide. Untuk panjang truss dengan nilai 3,6 meter, luas penampang truss senilai 0,0003 meter persegi, volume pada tangki sebesar 4.800 liter atau dikonversi ke meter sebesar 4,8 meter kubik. Berat kosong tangki sebesar 500 kg. Untuk gaya yang bekerja pada truss yaitu 11.821,05 Newton. Modulus elastisitas pada truss sebesar 210 GPa, dan untuk yield stress pada truss sebesar 420 MPa. Untuk pokok pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai model dan mesh 3D. Untuk pokok pembahasan yang kedua ada gaya reaksi pada tumpuan. Untuk pokok pembahasan yang ketiga ada displacement, dan untuk pembahasan yang terakhir ada tegangan normal. Kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu ada model dan mesh 3D. Untuk model rangkaian kita dapatkan dari aplikasi Salome. Untuk gambar yang pertama ini merupakan bentuk truss 3D keseluruhan. Gambarnya seperti ini. Dan untuk yang tengah ini merupakan gambar dari tampak samping dari gambar yang awal. Dan untuk yang gambar terakhir saya mengambil tampak atas. Selanjutnya ada inspeksi dimensi. Untuk inspeksi panjang dengan kita peroleh panjang sebesar 3,912, kita ukur seperti ini, kita ambil dari tampak atas. Dan yang kedua ada inspeksi tinggi dengan nilai tingginya sebesar 11,736. Kita ambil dari titik ini sampai titik ini, dan kita mengambilnya dari tampak samping. Dan selanjutnya ada bentuk mesh yang mana kita peroleh dari software Salome. Untuk hasil compute mesh kita peroleh titik sejumlah 28 titik dan 64 edge seperti ini. Untuk bentuk mesh dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, untuk pembahasan yang kedua ada gaya reaksi pada tumpuan. Hasil tampilan ParaView untuk force kita dapatkan dari software ParaView dan gambar seperti di samping ini. Untuk nilai tegangan terbesar berada di bagian sisi vertikal truss yaitu sebesar 12.164,4 Newton yang ditunjukkan dengan warna merah, dan nilai tegangan terkecil yaitu 0,000035 Newton
yang ditunjukkan dengan warna biru, atau kita bisa lihat pada nilai yang berwarna biru ini. Nilai tegangan di atas dan di bawah sama nilainya dan merupakan gaya aksi reaksi. Gaya aksi berada di atas atau titik pembebanan, dan gaya reaksi atau gaya penahan itu di bagian bawah. Jadi di bagian bawah ini merupakan gaya penahan, dan gaya aksi yang berada di atas atau titik atas ini merupakan titik pembebanan. Gambarnya bisa dilihat pada slide. Nah, untuk nilai force pada tiap titik kita peroleh dari software Calculix. Kita memperoleh beberapa data seperti ini, dan untuk titik support berada pada titik 5, 9, 11, dan 7 dengan nilai 12.164,4 Newton yang bernilai positif. Untuk titik pembebanan berada pada titik 3, 1, 2, dan 4 dengan nilai sebesar negatif 12.164,4 Newton. Maka sesuai dengan data yang kita peroleh. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ada displacement. Hasil tampilan para view untuk memperoleh displacement. Gambar bisa dilihat pada slide. Nilai displacement terbesar bernilai 0,003 meter yang ditunjukkan dengan warna merah. Sebenarnya ini enggak terlalu merah, tapi warna kuning ya, karena pembebanannya tidak begitu berat, maka diperoleh dari software ParaView berwarna kuning agak kemerahan, dan nilai displacement terkecil bernilai 5,2 kali 10 pangkat negatif 17 yang ditunjukkan dengan warna biru. Dapat diketahui nilai displacement semakin besar jika titik thrust dekat dengan sumber pembebanan. Jadi kesimpulannya, jika displacement semakin besar, titik thrust itu berada dekat dengan sumber pembebanan, seperti contohnya yang ada di atas. Nah, untuk pembahasan yang keempat dan yang terakhir mengenai tegangan normal, kita juga mendapatkan hasil tampilan ParaView stress. Gambarnya seperti ini. Stress dapat diketahui nilai stres terbesar yaitu 3,6 MPa yang ditunjukkan dengan warna merah. Sedangkan stres terkecil yaitu 7,4 kali 10 pangkat negatif 5 sekarang ditunjukkan dengan warna biru. Kita lihat pada warna biru senilai 7,4 kali 10 pangkat 0,5, dan untuk yang warna merah 3,6. Dapat diketahui nilai stres terbesar pada thrust jauh di bawah nilai yield stress yaitu 420 MPa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa thrust tidak akan mengalami kegagalan karena stres yang bekerja pada thrust berada di bawah nilai yield stress, thrust, dan desain rangkaian thrust dapat diterima. Untuk gambaran thrustnya bisa dilihat pada slide. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.